Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Dan kita mengucap syukur, bersuka cita, karena pada hari Minggu ini kita boleh memasuki season yang baru, masa yang baru, yaitu kita mulai memasuki masa raya Natal, dimulai dengan Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent adalah hari-hari Minggu yang ditetapkan oleh gereja sebagai hari-hari persiapan masa penantian untuk gereja, orang percaya boleh menyambut dan merayakan kedatangan Juru Selamat ke dalam dunia ini, Tuhan kita yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini dalam masa Advent biasanya digunakan oleh gereja untuk berpuasa dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memeriksa kehidupan kerohanian kita, lebih mencari Tuhan, lebih meningkatkan lagi persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian dari PKJ 008, Bukalah Gapura Indah. Biarlah ini menjadi pujian pembukaan kita mau buka hati kepada Tuhan. Mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya.
Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 24 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 24 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh yang kuat dan perkasa. Yahweh perkasa dalam perang. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, bahkan angkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, karena Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh Sebaot, dialah Raja kemuliaan itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mempersiapkan kita untuk menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja kemuliaan, Dia adalah Raja yang perkasa, Tuhan yang perkasa. Undanglah Dia dalam hidup kita, saudara, supaya kita mempunyai kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup ini, tetapi lebih daripada itu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita membaca selengkapnya Mazmur 24 sebagai bagian dari puji-pujian kita. Dan saya persilakan Shine untuk bisa memimpin kita di dalam membaca Mazmur 24. Baik, saya akan membacakan Mazmur 24. Mazmur Daud. Bumi dengan segala isinya adalah milik Yahweh, dunia serta segala yang tinggal di dalamnya. Sebab Dia telah membangunnya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh? Dan siapakah yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan dan tidak bersumpah palsu. Ia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim keselamatannya. Inilah generasi orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Elohim Yakub. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, dan terangkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, dan Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh yang kuat dan perkasa, Yahweh yang perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, bahkan angkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, karena Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dialah Raja kemuliaan itu. Selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 85, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana
Ya datang matahari, sinari umatmu, matamu kami cari, Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari Markus 1 ayat 21 dan 28. Markus 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan bagi kita firman Tuhan. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Mereka pergi ke Kapernaum, dan pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam sinagoga. Dia mengajar di sana. Mereka takjub dengan pengajarannya karena dia mengajar mereka dengan kuasa, tidak seperti para ahli Taurat. Di dalam sinagoga ada orang kerasukan roh najis, berteriak sambil berkata, "Tinggalkan kami. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus dari Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Elohim." Maka Yesus menghardiknya sambil berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh najis itu mengguncang-guncangkannya sambil berteriak dengan keras dan keluar daripadanya. Mereka semua takjub. Mereka membicarakan tentang dia dan berkata, "Ajaran baru apa ini? Sebab dengan penuh kuasa dia memerintahkan roh najis itu keluar, dan mereka pun taat kepadanya." Dan berita tentang dia segera menyebar ke seluruh wilayah Galilea. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu dekat di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan saat kami mau merenungkannya, dan biarlah Roh Kudus-Mu memberi kami kuasa untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan masih melanjutkan tema besar untuk kita, yaitu siapakah Yesus bagimu? Ya, siapakah Yesus bagimu? Dan di bawah tema besar itu adalah tema kita pada pagi hari ini, Yesus Kristus, pribadi yang berotoritas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita diberi kuasa, ya, jika kita diberi kuasa, apa yang akan kita lakukan dengan kuasa itu, dengan otoritas, dengan kewenangan yang ada pada kita? Apa yang kita akan lakukan jika kita dapat melakukan apa saja yang kita inginkan? Kita sangat familiar atau tidak asing dengan film Aladin, ya. Di dalam film Aladin itu dikisahkan ada sebuah lampu yang di dalamnya itu ada jin. Dan siapa yang memegang lampu itu berkuasa atas jin yang ada di dalamnya.
Dan jin itu akan mengabulkan 3 permintaan dari orang yang menguasai lampu itu. Jika kepada saudara dan saya ditanyakan atau dikatakan, Anda bisa mendapatkan 3 keinginan saat ini, apa yang kita inginkan? Apa yang kita mau? Bukankah menyenangkan kalau kita mempunyai kekuasaan dan kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan dengan kekuasaan itu? Seorang tokoh pernah mengatakan demikian. Jika Anda ingin mengetahui karakter seseorang, berilah ia kekuasaan. Jadi, kalau orang itu sedang dalam keadaan tidak punya apa-apa, dia bisa menjadi sangat rendah hati. Tetapi ketika dia mempunyai kekuasaan, bisa jadi lain perkara. Ya, kita bisa lihat karakter seseorang seperti apa jika ia mempunyai kekuasaan. Apakah ia masih tetap rendah hati, baik hati, ataukah dia bisa berubah menjadi monster yang ganas, orang yang semena-mena, dan menggunakan segala cara dengan segala kekuasaannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca tadi dari Markus pasal 1 mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang berotoritas. Dia adalah pribadi yang berkuasa. Dalam ayat 22 dikatakan, ia mengajar dengan otoritas, dengan kewibawaan, dengan kuasa. Dibandingkan dengan para ahli kitab, ya. Para ahli kitab bisa jadi mengajar dengan bahasa yang tinggi, dengan bahasa yang rumit, ya, membuat orang lebih tidak mengerti hukum Tuhan. Wah, gawat ini ya kalau pengajar firman ya membuat orang lebih tidak mengerti firman Tuhan, ini repot ya. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus mengajar dengan otoritas. Sehingga orang terkagum dengan cara Yesus mengajar, dengan cara Yesus menjelaskan hukum-hukum Tuhan. Dalam ayat 25-27 kita membaca bahwa Yesus berotoritas atas roh-roh najis. Jadi kejadiannya pada waktu itu di rumah ibadah. Yesus sedang mengajar dan dia mengajar dengan otoritas. Dan pada waktu itu ada orang yang kerasukan. Kejadian ada orang yang kerasukan di dalam rumah ibadah. Dan orang yang kerasukan roh najis itu berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Singkat cerita kita membaca bagaimana Yesus menghardik roh-roh jahat, roh-roh najis itu. Kalau kita membaca di dalam Wahyu 20 ayat 9-10, di situ kita bisa melihat bagaimana otoritas Tuhan Yesus atas roh-roh jahat, atas setan. Yesus sanggup menghardik, mengusir, bahkan membinasakan. Dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, setan-setan gentar kepadanya. Jadi Tuhan Yesus ini mempunyai kewenangan, ya, kewenangan di atas dunia, di dunia fisik, ya, dunia fisik. Dia mengajar dengan otoritas, dengan kuasa. Saya yakin ketika Yesus mengajar, orang menjadi mengerti firman Tuhan pada waktu itu. Terbuka mata mereka. Tetapi Yesus juga adalah pribadi yang berotoritas in the heavenly realm, ya, bahkan di
alam roh. Firman Tuhan jelas ya, dia berotoritas atas roh-roh najis ini. Dia menghardik, mengusir, dan dia sanggup, dia mempunyai kuasa untuk membinasakan mereka. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam perikop kita ayat 23-24, di situ firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi yang ilahi. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ayat 23 dikatakan, ada seseorang dengan roh najis dan dia berteriak sambil berkata, "Ada apakah dengan kami dan engkau, hai orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Elohim." Saudara perhatikan, saya memecah ayat ini menjadi ABCD. Di situ saudara kita bisa melihat bahwa roh najis ini di dalam dia berteriak, dia menyampaikan pengakuan dan dia mengucapkan, mengumumkan identitas Tuhan Yesus. Yesus orang Nazaret, engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Elohim. Jadi saudara lihat ya, roh najis ini pun mengakui ya, siapa Yesus itu. Dan dia takut kepada Yesus. Dia gentar kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia tahu nasibnya, nasib akhir atau takdirnya adalah dia akan dibinasakan. Dia akan dibinasakan. Dan yang membinasakan dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, ketika kita berhadapan dengan nama Yesus Kristus, itu adalah nama dan pribadi yang bukan main-main. Dengan otoritas yang ada padanya, dia mempunyai kuasa di bumi ini dan di in the heavenly realm. Perikop kita mengatakan di alam roh, dia berkuasa di situ. Dan roh-roh najis ini tahu betul dan gentar kepada nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendapatkan pengetahuan ini dari firman Tuhan, saya mau mengajak kita memikirkan respon kita terhadap otoritas Tuhan Yesus. Bagaimana kita mesti meresponi otoritas Tuhan Yesus? Yang pertama adalah kita harus tunduk dan hormat kepada Tuhan. Harus tunduk dan hormat kepada Tuhan. Tadi di awal kita sudah melihat bagaimana roh najis itu gentar berhadapan dengan Tuhan Yesus. Takut dan gentar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati dengan ayat ini dalam Daniel 7 ayat 13-14. Aku melihat dalam penglihatan malam itu dan lihatlah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Dan dia datang kepada yang lanjut usia itu. Lalu mereka membawa dia ke hadapannya. Dan kekuasaan diberikan kepadanya, kemuliaan, dan suatu kerajaan sehingga semua orang, bangsa, dan bahasa akan melayaninya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini adalah penglihatan yang dialami oleh Daniel. Di dalam kitab Daniel diceritakan. Dan ayat ini menceritakan bahwa siapakah yang dilihat oleh Daniel itu? Seorang seperti anak manusia, yang kekuasaan, kemuliaan, kerajaan adalah miliknya. Semua orang, bangsa, dan bahasa akan melayaninya. Kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Dia melihat siapa? Yesus Kristus.
Sang Anak Manusia yang kekuasaannya kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mendapatkan kebenaran seperti ini, maka respon kita terhadap Tuhan Yesus, respon yang benar dan tepat, respon pertama adalah kita harus tunduk dan hormat kepada Tuhan. Tunduk di dalam kegentaran, takut akan Dia, dengan rasa hormat di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca reaksi orang di dalam Markus 1, Saudara, ayat 22, orang berhadapan dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus. Alkitab mencatat bahwa Dia mengajar dengan otoritas, dengan kewibawaan. Orang terkagum-kagum. Wah, bagus ya, hebat ya. Luar biasa ya, bagaimana Dia mengajar. Ayat 27-28. Orang tercengang dan membicarakan Dia. Ayat 27 dan 28 ini setelah insiden dengan orang yang dirasuki oleh roh najis itu. Orang tercengang dan takjub membicarakan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap dunia sekarang? Dunia di tahun 2023 ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan gambar yang saya tunjukkan ini. Ini adalah gambar parade atau karnaval yang diadakan di Brazil pada tahun ini. Brazil setiap tahun mengadakan karnaval di jalanan dan itu terhenti karena pandemi, dan tahun 2023 ini itu diadakan lagi. Tetapi karnaval itu hanya berisi patung-patung atau figur-figur Lucifer, Satan ya, sehingga bahkan dunia mengecam karnaval itu. Dan di karnaval itu diperagakan berbagai macam adegan, mulai dari orang menendang Alkitab di jalanan, dan salah satu adegannya seperti ini digambarkan bagaimana Lucifer menyeret Yesus. Ya. Tuhan Yesus sangat dihinakan di dalam karnaval ini, dan dunia sekarang menghinakan Yesus dengan terang-terangan dan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Seperti kalau orang menjerit sekuat tenaga begitu ya. Dunia ini sekarang dengan sekuat tenaga menghinakan Yesus Kristus dengan luar biasa. Bahkan orang-orang yang bukan Kristen pun ya melihat dan mengecam ya. Ini karnaval ini sangat-sangat tidak beradab. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu di jalanan yang sama pada waktu karnaval ini digelar, di jalanan ini, di jalanan yang sama, beberapa hari kemudian Brazil diterjang oleh banjir bandang. Maka ramai pula netizen berkomentar, terbukti kan Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak membiarkan dirinya untuk dihina, dipermainkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kepada diri kita. Mari kita mengajukan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Seperti apa ketundukan kita kepada Kristus? Sejauh mana saya sudah tunduk dan hormat kepada Tuhan Yesus? Saya sangat diberkati dengan foto ini. Foto ini adalah foto ketika Mel Gibson sebagai sutradara dari The Passion of the Christ, dengan bintang utamanya adalah Jim Caviezel yang memerankan Tuhan Yesus. Jadi foto ini adalah foto di mana
Mel Gibson sebagai sutradara memberikan pengarahan kepada Jim Caviezel pada waktu itu. Bagaimana melakukan adegan-adegan, dia memperbaiki action-action daripada Jim Caviezel. Dan Jim Caviezel dia duduk di situ mendengarkan arahan dari sutradara. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan baik-baik gambar ini, kalau kita menempatkan diri kita di kursi yang diduduki oleh Mel Gibson itu. Bagaimana ini kan banyak menggambarkan cara kita berbicara sama Tuhan, ya kan? Kita harus mengakui. Banyak kali kita datang sama Tuhan itu, kita ngomel, kita mengeluh, kita marah, kita protes sama Tuhan. Tuhan kok gini, kok gitu? Kita kesal. Ya. Dan Tuhan memperhatikan kita dengan serius. Kita lebih banyak sibuk dengan masalah kita, dengan kekecewaan kita, dengan kemarahan, dengan kepedihan, dengan kedukaan kita. Tapi kita tidak melihat kepada Yesus. Saudara lihat Mel Gibson ya, matanya kan memandang ke arah lain ya. Saya merasa kita juga seringkali seperti itu kan. Kita ngomel, kita ngeluh, kita protes sama Tuhan. Ya. Tuhan ini begini. Tuhan kok begitu. Saya ini marah Tuhan, saya sakit hati Tuhan. Begini. Mestinya begitu, begini. Tuhan kok nggak jawab doa saya? Tuhan kok begini? Tuhan kok nggak adil? Tuhan kok nggak memperhatikan? Tapi kita tidak melihat kepada Dia. Mata kita itu sibuk dengan masalah kita. Kita tidak melihat kepada Dia. Dia yang lebih dahulu dan lebih banyak menderita untuk kita. Memikul salib. Mengalami penganiayaan yang luar biasa untuk kita. Kita tidak mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Coba seandainya kepala kita, atau seperti di gambar ini kepalanya Mel Gibson ya, agak dimiringkan sedikit mengarah kepada wajah Tuhan. Wajah Yesus, ketika kita melihat Dia eye to eye, ya, kita berkontak mata dengan Dia, kita melihat Dia. Saya yakin, saudara, kalau kita melihat penderitaannya, apa yang Tuhan sudah lalui, saya yakin semua yang kita rasa penderitaan kita, kesusahan kita, itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita mau mengalihkan pandangan kita dari masalah kita, kita alihkan mata kita dan kita memandang Yesus. Pasti kita akan segera langsung tunduk di hadapannya. Dan kita mengakui Tuhan, saya ini punya masalah. Saya ini susah. Saya sakit, saya sedih. Tapi semua itu, Tuhan itu lebih. Tuhan itu lebih. Kalau Tuhan bisa menanggung itu untuk saya. Dan Tuhan sudah menanggung itu untuk saya. Maka kekuatan Tuhan akan menjadi kekuatan saya. Kita pasti akan menjadi orang yang tunduk kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan akan kekuatan dari Dia. Dan kita akan menjadi semakin hormat kepada Dia. Saudara, ada proyek kecil dalam masa Advent ini yang mau saya sarankan. Kalau kita berbicara tentang ketaatan dan ketundukan, mari kita mencoba ketaatan sederhana. Saya sudah mulai dari tanggal 1 Desember kemarin. Desember tanggal 1 setiap malam, mulai Desember tanggal 1 setiap malam, baca satu pasal dari Injil Lukas. Injil Lukas terdiri dari 24 pasal. Sehingga pada malam Natal, Anda bisa menyelesaikan seluruh Injil Lukas dan seluruh kisah mengenai Kristus, kehidupan Kristus di dalam Injil Lukas.
Maka pada tanggal 25 pagi Natal, kita bangun dan kita bisa tahu, bisa kenal siapa tokoh Natal itu dan mengapa kita merayakan Natal. Coba saudara, belum terlambat, ini baru tanggal 3. Dirapel aja pasal 1, pasal 2 pagi ini, nanti malam mulai pasal 3. Proyek ini akan menantang saudara dan saya untuk kita taat. Sederhana, tiap malam baca 1 pasal. Berkomitmen, mendisiplinkan diri, dan mencoba untuk taat sederhana saja. Kalau kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil, kita taat kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan menambahkan hal-hal besar kepada kita, dan kita akan teruji di situ. Kita pun bisa taat kepada Tuhan di dalam hal-hal yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah kita tunduk dan hormat kepada Tuhan. Sebagai respon terhadap otoritas Tuhan Yesus. Yang kedua adalah respon kita terhadap otoritas Kristus adalah harus punya iman atau keyakinan kepada Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 17-20, Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada para murid untuk menghardik roh jahat. Dalam 1 Petrus 5, 8, 9, Yakobus 4 ayat 7, kita diperintahkan untuk melawan si jahat. Ya. Jadi kalau berhadapan dengan roh jahat itu jangan permisi Mbah, saya di sini bukan mau apa-apa begitu ya. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Anak Tuhan diperintahkan untuk melawan si jahat. Lawanlah si jahat, maka ia akan lari daripadamu. Jangan khawatir, karena Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata. Senjata kita adalah dari Elohim, dari Tuhan. 2 Korintus 10, 3-6, Efesus 6, 10-13. Di dalam Lukas 10 dikatakan, kepadamu, ya, lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Ini ayat yang tadi saya sebutkan di atas ya. Yakobus 4 ayat 7. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis apa yang menguasai kita? Roh jahat yang menguasai orang itu di dalam Markus pasal 1, 21-28, orang itu dikuasai oleh roh najis. Kalau kita dikuasai oleh iblis apa? Apakah masih ada ikatan kuasa gelap yang diwariskan dari orang tua atau dari leluhur kita? Ataukah ada praktik okult yang kita lakukan sendiri? Itu menjadi pintu masuk roh jahat menguasai kehidupan kita. Misalnya dengan tarot, horoskop, ramalan, dan sebagainya. Ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, setiap menjelang akhir tahun, banyak peramal-peramal muncul di negeri kita ya, yang meramal tahun depan akan ada artis ini yang bercerai, ada artis itu yang mati, ada bencana alam, ada begini. Banyak sekali. Dan orang pergi ke pasar-pasar malam, di situ ada peramal-peramal, baca garis tangan dan sebagainya. Hati-hati orang-orang muda ya, dan juga orang-orang tua ya, kita semua ya. Kalau kita terlibat dengan hal-hal seperti itu, menjadi pintu masuk roh jahat untuk masuk ke dalam kehidupan kita.
Ataukah masih ada kepahitan, dendam, dan amarah di dalam hati kita? Itu bukan perasaan, Bapak Ibu. Bukan hanya perasaan. Kepahitan, dendam, amarah yang dipelihara itu adalah roh jahat yang akan menghancurkan kita. Bahkan bisa membunuh kita. Ataukah takut, cemas, khawatir juga masih menguasai kita? Penolakan, kecanduan, iri hati, hati yang penuduh menguasai kita. Gampang sekali kita menuduh orang. Gampang sekali kita merasa tertolak. Ya. Tidak bisa kita meletakkan gadget kita, melepaskan diri dari game. Tidak bisa kita melepaskan diri dari pekerjaan untuk mengutamakan keluarga dan firman Tuhan. Mata yang gampang sekali untuk berbelanja. Ya, kalau cuma matanya saja sih mungkin masih oke lah gitu ya. Tapi kalau dari mata turun ke dompet, ya, gaya hidup lebih tinggi daripada pemasukan, ya, itu berarti saudara kita dikuasai oleh roh kecanduan itu, keterikatan itu tidak bisa lepas. Atau kita dikuasai oleh kemalasan. Malas untuk berpikir dan bertindak lebih daripada yang diharapkan. Itu kita dikuasai oleh iblis. Karena apa? Ketika kita malas, ya, kita tidak menghargai, kita tidak menghormati Tuhan yang memberikan kita fasilitas dan kesempatan. Saya bilang sama anak-anak saya bilang, kalau buat mama, ini buat mama ya, kalian itu sekolah di sekolah bagus. Ketuntasan minimal 2,0, sekolah bilang sudah lulus. Ya sudah, mama tidak memaksa harus cum laude, harus magna cum laude, enggak. Karena mama percaya 2,0 dari sekolah yang bagus itu bagus. Tetapi kalau Tuhan memberikan kamu fasilitas, Tuhan memberikan kamu kemampuan untuk kamu mencapai yang lebih dari ketuntasan minimal, katakanlah 2,5 atau 3,0 atau 4,0 sekalipun. Kalau itu Tuhan berikan kepadamu, lalu kamu malas, ya, kamu malas, itu tidak menghormati Tuhan. 2,0 juga udah lulus. Ngapain susah-susah? Itu malas dan itu dosa. Itu ada roh jahat itu yang menguasai. Kenapa? Karena roh jahat itu tidak hormat kepada Tuhan. Dia gentar. Ya. Tapi dia melawan terus, ya kan? Dia melawan terus sama Tuhan. Dia percaya Tuhan, dia gentar, tapi dia melawan terus. Ya. Jadi saudara, iblis apa yang menguasai kita? Ini gambar ini juga saya temukan minggu yang lalu ya. You cannot defeat your demons if you are still enjoying their company. Anda tidak dapat mengalahkan roh-roh jahat yang ada pada dirimu, ya, yang menguasai kamu, kalau kamu masih menikmati, ya, mereka itu ada di dekatmu gitu loh, ada di dalam hidupmu, ada di dalam dirimu. Ya. Kalau saudara masih menikmati kemalasan, kita masih menikmati kepahitan kita masih menikmati takut cemas khawatir kita masih menikmati, kita masih pelihara amarah kita, ya. Kita masih pelihara, ya, hal-hal yang mendukakan Tuhan, kita tidak bisa mengalahkan roh-roh jahat itu. Tidak bisa kita usir dia. Bagaimana saudara mau mengusir roh kepahitan yang ada dalam dirimu? Bencilah roh kepahitan itu, bencilah kepahitanmu.
Bencilah kecemasanmu. Saya enggak suka ini kepahitan ini. Saya enggak suka. Saya enggak mau jadi orang yang pahit. Saya enggak mau jadi orang yang marah. Tapi kalau masih mencintai kepahitan, masih mencintai iri hati, ya, tidak bisa saudara usir itu roh iblis itu, roh jahat itu dari dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana respon kita terhadap otoritas Tuhan Yesus? Respon kita adalah dengan menjaga kekudusan hidup. Roh jahat atau roh najis artinya apa? Roh yang tidak kudus. Dia gentar di hadapan Yesus karena mereka tahu Yesus itu berotoritas atas mereka dan dia itu yang kudus dari Elohim. Tadi kita sudah baca ayat 23 ya. Jadi saudara, lawanlah si jahat itu dengan otoritas Tuhan, dengan kekudusan hidup. Lawanlah si jahat dengan kekudusan hidup. Karena si jahat itu, roh jahat itu adalah roh najis, itu roh yang tidak kudus. Saya menghimbau saudara bisa membaca satu perikop dari Kisah Para Rasul 19, 13, 20, kisah tentang anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa ini anak-anak imam, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Bukan orang bertobat. Ya. Mereka pakai nama Yesus untuk usir setan. Tapi tidak ada pertobatan, hidup tidak kudus. Sehingga satu kali ketika mereka mengusir roh jahat itu berteriak kepada mereka, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, kamu siapa? Lalu apa yang dilakukan oleh roh jahat itu? Roh jahat itu mengeroyok mereka sampai mereka ditelanjangin oleh roh-roh jahat itu. Jadi saudara, sekali lagi ya, Alkitab mengajarkan kepada kita itu hubungan dengan Tuhan, bukan ritual. Ya, bukan ritual. Bukan cuman seremoni. Ya. Kalau mau lepas dari santet, harus mandi kembang, mandi di laut, buka baju semua. Tapi tidak ada pertobatan. Itu tidak bisa. Harus ada pertobatan. Harus ada kekudusan dalam hidup berdasarkan firman Tuhan. Maka saudara dan saya bisa mengalahkan roh najis atau roh jahat. Kekudusan kita, singkat saja saudara, supaya saudara jangan lupa bagaimana mendapatkannya. Darah Yesus. Wahyu 1, 5 dan 6. Yesus Kristus. Dialah dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Kekudusan kita itu bisa kita dapatkan dengan atau melalui darah Yesus. Bukan amal perbuatan kita. Bukan kehebatan kita. Bukan kesalehan kita. Tapi darah Yesus. Bagaimana memeliharanya? Taati pimpinan Roh Kudus. Taati pimpinan Roh Kudus. Yohanes 16, 13, 14. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan menunjukkannya kepadamu. Taat pimpinan Roh Kudus. Supaya saudara bisa hidup tetap di dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, saya yakin saudara sudah pernah melihat gambar ini, saya sudah pernah menayangkan sebelumnya. Tapi saya tayangkan lagi, supaya saudara dan saya tetap ingat. Peperangan kita itu real, nyata. Ya. Ini adalah gambar untuk Efesus 6 ayat 12. Saudara bisa lihat di situ ayatnya dalam bahasa Inggris. Efesus 6 ayat 12 saya terjemahkan menurut bahasa Inggrisnya. Karena kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan evil rulers, penguasa-penguasa jahat, and authorities of the unseen world, dan penguasa-penguasa, otoritas-otoritas dari dunia yang tidak kelihatan, against those mighty powers of darkness,
melawan kekuatan kuasa kegelapan who rule this world, yang memerintah atas dunia ini, and against wicked spirits in the heavenly realm. Dan kita melawan roh-roh jahat di dalam heavenly realm, di dalam alam roh. Iya. Nah, Bapak Ibu, ayat kita tadi mengatakan kepada kita bahwa penguasa-penguasa roh-roh jahat itu memerintah atas dunia ini. Ada 7 gunung pengaruh, saudara. Yang pertama adalah agama. Agama di sini termasuk ideologi, ya, isme-isme, ya, ajaran-ajaran. Agama bisa sangat mempengaruhi orang. Ideologi, isme-isme, aliran-aliran, ajaran-ajaran, filsafat-filsafat bisa sangat mempengaruhi orang. Mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi orang. Dan iblis berpengaruh di situ. Dengan apa? Membuat agama dan gereja palsu. Agama dan gereja palsu buatan Satan. Sekarang ini banyak sekali. Saya tidak sedang berbicara hanya mengenai gereja setan, ya. Tapi juga pada masa sekarang ini ada gereja-gereja palsu buatan setan, gereja LGBT, ya, gereja Beyonce, ya, ada gereja Beyonce. Jadi fansnya Beyonce itu mereka bikin gereja Beyonce, ya. Kemudian gunung pengaruh yang berikut adalah keluarga dan pernikahan. Keluarga dan pernikahan itu sangat mempunyai pengaruh yang besar kepada kita, kepada orang, kepada manusia. Kalau keluarga itu dipersembahkan kepada Tuhan, maka itu keluarga yang diberkati, keluarga yang luar biasa, ya. Keluarga di mana Kristus memerintah di situ. Pernikahan di mana Kristus memerintah di situ. Tetapi jika keluarga dan pernikahan tidak dipersembahkan kepada Tuhan, maka iblis akan berkuasa di situ, menghancurkan dan merusak keluarga dan pernikahan sehingga banyak orang menjadi rusak. Pendidikan juga merupakan salah satu gunung pengaruh. Kalau orang dididik dalam firman Tuhan atas dasar kasih, dia akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, penuh kasih, ya. Tapi kalau orang dididik dengan kebencian kepada sesama, kebencian kepada ras tertentu, dididik untuk membenci agama orang lain, maka dia akan menjadi alat yang rusak dan merusak orang lain. Bisnis juga bisa merupakan salah satu gunung pengaruh, ya. Bisnis akan mensejahterakan orang, tapi juga bisnis bisa merusak dan menghancurkan orang. Pemerintah yang baik mensejahterakan rakyat. Tapi pemerintah yang jahat, pemerintah yang dikuasai oleh si jahat akan menghancurkan rakyat sendiri. Media sosial adalah salah satu gunung pengaruh di zaman ini. Kekuatan media sosial itu sangat dahsyat, saudara dan saya tahu itu. Jadi saudara, mari kita pakai media sosial kita untuk takut akan Tuhan. Menyampaikan konten-konten isi yang memuliakan Tuhan. Karena iblis juga memakai media sosial untuk menyebarkan agendanya, menyebarkan kebencian dan penghujatan kepada Kristus. Bidang seni, hiburan, dan olahraga juga menjadi salah satu gunung pengaruh terhadap umat manusia. Berapa banyak orang muda yang mengidolakan tokoh-tokoh seni, tokoh-tokoh olahraga. Saya yakin termasuk saudara dan saya juga.
beberapa nama yang saya tulis di sini seperti Sam Smith, Beyonce, Miley Cyrus, Lil Nas X, seorang rapper, ya. Mereka menyampaikan lagu-lagu mereka dengan latar belakang satanis. Bahkan Lil Nas X itu dia memproduksi itu tahun berapa itu ya, saya kurang ingat, 2015 atau tahun belum lama, mengeluarkan sepatu sneakers yang bertuliskan 666, kemudian ada bagian di mana ada dengan tinta merah dan dicampur dengan setetes darah manusia di sepatu itu. Sepatu itu diproduksi terbatas hanya sejumlah 666 biji di seluruh dunia. Jadi saudara lihat, ya, kalau gunung-gunung pengaruh ini tidak diserahkan kepada Kristus, maka dia akan dikuasai oleh setan. Tantangan untuk kita, Bapak Ibu. Beranikah kita membayar harga untuk kekudusan hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kudus dan melawan Tuhan? Gambar yang Bapak Ibu lihat di sini adalah foto seorang aktor Hollywood namanya Neil McDonough. 2 hari yang lalu saya menonton video kesaksian dia. Bagaimana dia membayar harga mengikut Kristus sebagai seorang aktor Hollywood. Dia menyampaikan kepada pihak pembuat film di Hollywood bahwa dia mau main film, tapi dia tidak mau beradegan seksual di depan kamera. Dia tidak mau mencium artis lawan mainnya. Karena dia katakan, saya menghormati pernikahan saya hanya mencium istri saya. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Dia di-ban, di blacklist dari Hollywood. Dia dimiskinkan oleh Hollywood. Dia tidak mendapatkan satu pun tawaran untuk bermain film. Selama 2 tahun, dia kehilangan rumahnya, dia kehilangan mobilnya, dia benar-benar jatuh terpuruk. Lalu dia menangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya cuma bisa main film. Saya tidak tahu kerja yang lain. Tapi di dunia film ini saya mau takut sama Tuhan. Tuhan, tolonglah saya, katanya. Dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan mengangkat dia. Tuhan memasukkan dia ke rumah produksi studio yang lain, studio Kristen. Sekarang ini sangat terkenal Angel Studio namanya, yang banyak memproduksi film-film Kristen, film-film yang bernuansa berdasarkan Alkitab. Dan Tuhan memulihkan keadaan keluarganya. Tuhan memulihkan kondisi keuangannya. Saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Beranikah kita bayar harga untuk kekudusan hidup? Beranikah kita mengutamakan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan daripada tawaran dunia ini? Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa Advent ini, masa raya Natal yang baru kita mulai, marilah kita menyambut dan merayakannya dengan memberikan penghormatan dan penyembahan kita kepada Kristus. Karena sungguh Tuhan itu layak dipuji dan disembah. Setan-setan aja takut, gentar. Bagaimana dengan kita? Kalau kita masih kepala batu sama Tuhan, ini sungguh tidak layak, ya. Berilah penghormatan dan penyembahan kita kepada Kristus. Hidup lebih takut kepada Tuhan, lebih hormat kepada Tuhan. Yang kedua, layanilah Tuhan. Takut dan gentar kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan,
menyembah Tuhan, wujudkanlah dengan melayani Tuhan. Ini adalah seorang oma. Video ini adalah tahun 2016. Pada tahun 2016, oma ini berumur 100 tahun dan dia masih menjahit. Di dalam video ini, oma ini menyaksikan, saya tidak bisa berkhotbah. Saya tidak pandai bercerita. Saya tidak punya keahlian apapun untuk melayani Tuhan seperti orang lain. Tapi saya bisa menjahit. Tuhan mengaruniakan saya mata yang baik, tangan yang baik. Lalu dia menjahit baju-baju untuk anak-anak perempuan yang membutuhkan di negara-negara seperti di Brazil, di Afrika. Baju-baju itu dia jahit dan dia kirimkan untuk mereka. Saya tidak tahu apakah oma ini sekarang masih hidup atau bagaimana, tapi satu hal yang bisa kita pelajari, berapapun usia kita tetap bisa melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dan sebarkan kebaikan. Kalau saudara masuk ke medsos, ke Facebook, atau misalnya seperti itu, atau Google, saudara akan melihat banyak postingan kalender Advent seperti ini. 25 days of Christmas kindness. Isilah masa Advent ini dengan melakukan banyak kebaikan. Misalnya, tanggal 1, hold the door open for somebody. Ya. Kalau saudara pergi ke Indomaret, Alfamart, atau toko misalnya begitu, saudara kan kalau mau keluar masuk buka pintu, ya kan? Jangan pikir diri sendiri. Ada orang di belakangmu yang juga ini, saudara duluan, tahan pintu biar dia keluar, ya, atau biar dia masuk. Jangan saudara buka pintu, saudara nyelonong aja langsung masuk atau keluar. Ya, terserah orang yang di belakang, dia buka pintu sendiri. Nah, kalau hari-hari kita seperti itu, coba dalam masa Advent ini, hold the door open for somebody. Ketika saudara buka pintu toko, tahan, kasih orang lain masuk. Ya. Yang kedua, misalnya senyum. Ya. Yang ketiga, misalnya do an extra chore. Ya. Lakukan tugas yang lebih. Misalnya di rumah, saudara tugasnya buang sampah. Lakukan yang lebih. Itu tempat sampah umum yang di luar, di depan pagar rumahmu, bersihkan. Ya, jangan cuma asal main buang sampah ke situ, taruh sampah situ. Tapi bersihkan, rapikan. Lakukan yang lebih. Atau tanggal 4, besok, give a hug, peluk seseorang. Ya. Peluk bapak, peluk mama, kakak, adik. Kalau selama ini kita sama saudara-saudara kita sering berantem, ya, muka jelek gitu ya. Coba besok peluk saudara kita, kakak kita, adik kita, peluk dia. Ya. Bermacam-macam ya, saudara bisa lihat contohnya di sini. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, lawanlah si jahat. Jangan memberi kesempatan si jahat untuk menguasai Anda karena kekuasaannya sudah dilucuti Kristus melalui kebangkitan Yesus. Dengan otoritas Yesus, lawan dan bungkamlah si jahat. Ingat tadi, coba kita pikir, iblis apa yang menguasai kita? Roh jahat apa yang menguasai kita? Lawan dia, usir dia dalam hidupmu. Jangan biarkan dia berlama-lama dalam hidup kita memerintah. Jangan biarkan itu kepahitan, kemalasan, khawatir, iri hati terus memerintah dalam hidup kita. Lawan dia, usir dia. Dia tidak berhak untuk hidup di dalam kehidupan kita. Ingatlah janji Tuhan, I am always with you. Aku selalu menyertaimu, bahkan sampai pada kesudahan zaman. Kiranya Bapak Ibu boleh diberkati. Amin. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa respon dan juga doa syafaat.
Baik, apakah ada yang ingin didoakan sebelum kita menaikkan doa syafaat kita? Oh, kalau dari saya sendiri kan kan untuk besok kan ada UTS 2 sebelum AS. Kiranya bisa didoakan juga supaya nanti UTS 2 sama UAS-nya bisa berjalan lancar sama skripsi. Oke, baik. Masih ada yang Itu lain? saja. Mau doain untuk ayah, soalnya kulitnya merah-merah gatal-gatal. Iya. Oh, untuk ini ya, papanya Ebi ya, oke. Sama untuk ujian akhirku. Oh ya, oke Ebi. Ujian semester 1. Ya, masih ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami untuk fokus kepada Yesus dan memuliakan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kami. Oleh karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan harapan bagi setiap umat manusia. Dan yang hari ini kami sedang mempersiapkan peringatan kedatangannya ke dalam dunia, dan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberikan damai, memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, khususnya menjelang Natal ini. Biarlah perang-perang boleh dihentikan ya Tuhan, baik di jalur Gaza, di Israel, juga di Ukraina, dan di tempat-tempat lain. Semua pertikaian, pertengkaran antar umat manusia boleh berhenti, dan manusia belajar untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati kami semua, biarlah firman Tuhan termeterai di dalam hati kami. Dan kami benar-benar hidup memberikan penghormatan, hidup menghormati Tuhan, hidup menghormati Yesus, dan memuliakan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa, untuk Shine yang akan UTS, Tuhan kiranya tolong dia, semua persiapannya Tuhan berkati, agar dia dapat menghadapi ujian-ujian dengan baik, dan juga untuk semua anak-anak kami Tuhan, baik yang masih di SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi, yang bulan ini sebagian besar menghadapi ujian-ujian. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong mereka satu persatu. Juga buat Ebi yang juga akan menghadapi UTS, Tuhan Engkau berkati dia, berkati semua persiapannya, dan buat dia berhasil dengan studinya. Kami juga mau berdoa untuk Shine yang sedang menyusun skripsi, Tuhan berikanlah hikmat, biarlah dia tidak hanya sekedar menyelesaikan studinya atau menyelesaikan skripsinya, tetapi dia sungguh-sungguh boleh belajar sesuatu, dan apa yang dia kerjakan ini, skripsinya ini juga bisa dia implementasikan dalam pekerjaannya. Kami juga bersati berdoa untuk Papa dari Ebi, untuk Life Rich, yang mengalami gangguan pada kulit. Tuhan, kami berdoa saat ini, kiranya Engkau melawat dia, Engkau menjamah dia Tuhan, dan mengangkat semua kelemahan tubuh, dan juga gangguan pada kulit, dan menyembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa bagi pemerintah kami, bagi bangsa dan negara kami, khususnya menjelang pemilihan presiden, juga pilkada-pilkada, dan juga pemilihan anggota legislatif yang akan diadakan pada tahun depan. Kami berdoa Tuhan berikanlah situasi yang aman, yang tenang, yang tentram bagi bangsa kami,
jauhkan dari segala kerusuhan, huru-hara, dan Engkau tolong Tuhan supaya baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya KPU, Bawaslu, semuanya boleh bertindak dengan netral, sehingga benar-benar suara rakyat yang terwujud untuk pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga anggota-anggota legislatif, dan untuk pejabat-pejabat di daerah. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, juga gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan berkatilah supaya gereja Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini, tidak sibuk dengan memperhatikan dirinya sendiri dengan pembangunan fisik, tapi ingat untuk juga memberdayakan, memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami juga mau berdoa bagi setiap anggota-anggota keluarga kami, para orang tua kami dalam masa tua mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya dalam masa tua mereka juga tetap sehat dan tetap bersemangat, dan mereka dapat tetap melayani Tuhan melalui apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka dan yang bisa mereka lakukan. Kami serahkan ya Tuhan semua pokok-pokok doa kami ini, dan biarlah hidup kami senantiasa di dalam berkat-Mu, khususnya kami boleh mengakhiri tahun ini dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, untuk kemudian memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama gereja sepanjang segala masa. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Biarlah menjadi doa dan komitmen kita di masa Advent ini dan di seluruh hidup kita. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut
ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti studi yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.